silakan duduk. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Namanya Fadila Ramadan. Panggilannya? Bisa dipanggil Dila, bisa dipanggil Ki. Panggil Dela aja boleh. Sebelumnya ada kegiatan apa? Kegiatannya mungkin nyantai sih kak. Nyantai. Sebelum kesini kuliah? Iya, ada kuliah. Mata kuliah apa? Mata kuliah bimbingan konseling belajar. Gitu. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Sebelumnya kakak izin mengenal diri ya. Nama kakak Bambang Wahidinata, bisa dipanggil Bambang. Kakak dari Prodi BKPI semester 5, berarti angkatan 21. Tujuannya datang ke orang kos ini apa? Ingin konseling sebaya. Ingin konseling sebaya. Ya, kalau begitu sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Pernah, tapi di luar dari BK. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling lagi ya. Sebelumnya konseling terdapat 3 asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana adalah bisa bercerita tentang permasalahan yang dialami tanpa ada yang dikurang-kurangi. Yang kedua ada asas kerahasiaan, karena adalah bisa bercerita tentang permasalahan yang dihadapi tanpa ada yang ditutupi, karena kakak menjamin kerahasiaan yang dia sampaikan nanti. Lalu yang ketiga ada asas ke sukarelaan. Apakah adalah sukarela dan untuk datang kembali tanpa ada paksaan ya. Dia ini dengan Kosma ya? Iya. Kosma kelas berapa? Kelas angkatan 23. Angkatan 22. Kelas angkatan 22. Nah, kalau itu, kalau boleh tahu masalah yang dia alami ini apa ya? Tentang keluarga sih. Keluarga. Sebelumnya coba dia ambil posisi duduk yang nyaman agar nanti rileks dalam bercerita. Sudah. Ya kalau begitu, kalau boleh tahu masalahnya apa? Masalah dia yang ada. Sebenarnya kayak ini untuk ngambil beberapa masalah aja yang mau diceritain tentang kekerasan orang tua terhadap anak. Anak kalau dikerasin itu sebenarnya makin ini kan seharusnya makin ngeberontak biasanya. Cuman untuk saya sendiri, saya nggak pernah ngeberontak apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya dari kecil dititipkan ke nenek saya yang sekarang sudah tidak ada. Namun waktu dari saya TK, sekolah TK, orang tua saya pindah ke Lampung Utara, dari Jakarta pindah ke Lampung Utara untuk menemui saya, entah itu pindah rumah atau apa kurang tahu. Lalu dia menikah dengan satu orang yang mempunyai anak, adik saya sendiri, adik terakhir laki-laki. Tapi pisah karena ada masalah kekerasan juga dalam rumah tangga. Terus akhirnya kayak orang tua saya mulai makin kasar ke saya. Dia setiap ketemu dia tuh main tangan. Entah alasannya tuh karena nggak ada, tiba-tiba udah main tangan. Tapi ya anak kecil lah nggak bisa apa-apa, karena itu menangis doang. Ada yang kayak paling nggak bisa dilupain itu tentang saya udah lama nih nggak ketemu orang tua saya. Mungkin adalah 1 tahun 2 tahun. Rumah tuh lumayan dekat. Jadi nggak boleh nangis. Rumah itu lumayan dekat. Saya tuh anak SD jalan kaki pulang ke rumah orang tua cuman buat bilang kalau misalnya saya tuh kangen sama ibu saya atau mama saya. Cuman pas sampai sana tiba-tiba saya udah dilempar pakai alat apa sih namanya, pakai sapu, dilempar pakai sapu yang saya pun bingung kayak kenapa gitu tiba-tiba dilempar kayak gitu. Ternyata di situ tuh ada mantan suami dia
yang lagi berkunjung gitu. Dia takut saya nanti cerita sama nenek saya. Tiba-tiba saya diseret, rambut saya ditarik, terus saya diseret, dipukulin. Saya disuruh pulang. Akhirnya saya pulang, diantar dengan om saya. Sampai di rumah saya masih nangis, tapi saya nggak berani ngomong sama nenek saya. Cuma tiba-tiba mama saya gendor-gendor pintu, masuk ke rumah, masuk ke kamar saya. Dia narik saya dan dorong saya ke pintu, terus dia nendang-nendang badan saya segala macam. Cuman buat bilang kayak kalau misalnya saya tuh nangis. kalau misalnya saya tuh anak yang bukan dia mau, jadi makanya saya dikasih ke nenek saya. Saya 3 bersaudara, 2 adik saya dari kecil memang dirawat sama orang tua saya. Sebenarnya saya tuh dari situ udah ngerasain kayak pengen benci tapi nggak bisa, karena masih terlalu kecil buat mikir saya harus benci sama orang tua, itu nggak bisa. Dan pada akhirnya nenek saya memisahin saya dari orang tua saya. Terus nenek saya buat bilang kayak nggak usah ditemuin lagi orang tua kamu, biarin aja, anggap aja udah nggak ada. 5 bulan setelah kejadian itu orang tua saya menghubungi saya kayak buat minta maaf atas kejadian itu. Cuman ya namanya anak nggak mungkin nggak bisa maafin orang tua ya. Kayak itu saya maafin, terus akhirnya ketemu, udah santai. Terus tiba-tiba orang tua saya ini bilang kalau misalnya papa atau ayah yang saya tahu itu orang tua kandung saya, dia bilang itu bukan orang tua saya. Saya bingung di saat itu kayak sebenarnya orang tua saya siapa. Kalau untuk ibu itu kata dia memang benar-benar dia, dan kalau untuk bapak itu bukan dia. Dan akhirnya saya ketemu lah sama orang itu, kayak ngobrol apa sebagai layaknya anak yang baru tahu kalau saya itu orang tuanya, kayak ya kangen segala macam. Saya udah ngejauh dari papa saya, udah ngejauh. Terus makin lama kok ayah saya ini makin gak ada komunikasi segala macam. Dia masih sempat kayak ngajak main keluar gitu, kayak bertahan 3 bulan, cuma sesekali tapi diajak keluar. Terus ternyata saya dijual sama orang tua saya buat, sebenarnya saya nggak terlalu memikirkan hal saya membantu orang itu, karena tujuan saya dijual ke orang itu karena buat bantuin masalah keluarga orang tersebut. Orang tersebut punya masalah dengan istrinya yang asli, kalau istrinya pengen ngebunuh bapak dari ayah yang bukan ayah saya. Jadi saya dibantu untuk kayak pura-pura jadi anaknya. Saya tahu itu setelah saya menjauh dari orang tua asli saya. Saya bingung di situ kayak saya harus apa. Cuman adik saya sendiri yang bilang kayak sebenarnya ayah kamu itu bukan siapa-siapa kamu, itu bukan orang tua kamu. Orang tua kamu tetap sama kayak saya, dia bilang gitu. Untuk pemikiran anaknya, dia pun saya masih bingung harus mencernanya tuh kayak mana. Tapi karena saya tahu masalah itu, saya mulai dipukulin lagi, dan kayak mulai dipukul, ditendang, diusir segala macam. Tapi untungnya saya memang udah pisah rumah sama orang tua saya. Setiap saya pulang dari tempat orang tua saya, pasti saya dapat aja pukulan atau pernah gelas beling gitu dilempar ke kepala saya, berdarah. Cuman kayak dia nggak terlalu parah gitu. Dan setelah saya dilempar itu ya saya disuruh pungutin pecahan kaca itu, tapi disuruh pakai mulut. Karena saya memang orangnya dibilang penakut, nggak bisa melawan, saya turutin. Cuman saat itu ada tamu yang kunjung, dan akhirnya kayak ya udah orang tua saya nggak nyuruh.
Tapi pas orang tamu itu nanya kenapa, orang tua saya malah bilang kalau misalnya saya mecahin semua gelas yang ada di rumah itu, katanya karena saya bandel segala macam. Terus ya udahlah, akhirnya saya pulang ke rumah nenek saya. Udah mau masuk SMP, saya eh, apa ya, ngelukain diri saya sendiri eh, dengan kaca ya, di tangan, di badan, banyak lah yang saya lakuin di waktu kelas 1 SMP itu. Saya lukain semua tubuh saya sampai akhirnya ketahuan sama orang tua saya, kan dia ngeliat itu. Saya makin dipukul, ditendang, diusir, terus dia bilang kayak kalau mau mati itu matilah, sini saya yang bunuh, gak usah bunuh diri sendiri. Ya saya cuma jawab ya udah bunuh aja, capek soalnya. Orang tua saya diem, habis itu dia nyuruh saya pulang ke tempat nenek saya lagi. Nenek saya nggak tahu masalah itu sampai saya benar-benar nggak ada hubungan sama orang tua saya dari awal, dari masalah awal mulai itu sampai saya SMA. Benar-benar nggak pernah ngehubungin atau ngechat atau nemuin segala macam. SMA sekalinya ketemu itu saya cuman mau bilang, sekalinya saya cuma mau bilang kalau misalnya saya ikut olimpiade ekonomi tingkat nasional waktu itu. Cuman saya minta respon baik, yang namanya anak pengen dengar respon baik dari orang tua perkiraan. Tapi kayak responnya cuma kayak ya udah, nggak guna juga mau diapain. Akhirnya saya udah nggak berani buat kayak bilang lagi tentang masalah pelajaran ke dia. Saya juga bilang ya perkiraan ngasih semangat lah atau apa, bilang apa, tapi dia enggak. Terus saya pulang itu cuman dilaksanain 3 hari. Pas hari terakhir saya pulangnya sore, karena memang saya orangnya nggak bisa pulang yang sampai malam. Pokoknya batas pulang itu jam 4 sore atau jam 3. Tapi untuk SMA batas pulang sore itu ya jam 3 itulah pulang ke sekolah, dan masih di sekolahan. Terus saya nelfon orang tua saya minta susul, karena memang di situ nenek lagi nggak ada kendaraan, ngojek pun lagi nggak megang uang, bingung, takut orang rumah juga nggak ada. Cuman orang tua saya maki saya di situ karena kata dia kenapa pulang sore-sore, padahal bukan saya yang mau pulang sore, memang dari pihak sekolahnya nyampenya sore. Tapi tetap disusul sama adik saya, karena adik saya tahu, karena saya minta tolong sama adik saya. Susul pulang. Besoknya orang tua saya nih kayak nikah lagi untuk kesekian kalinya tanpa pengetahuan saya atau keluarga segala macam. Memang sama orang tua saya nikah berkali-kali itu saya nggak pernah sama sekali buat tahu siapa orang itu. Nikah dengan orang yang agak kasar, kayak masa lalunya sedikit banyak masalah, kayak dari obat-obatan, terus minum segala macam, main cewek itu banyak. Dan orang tua saya dijadiin istri kedua. Di situ udah mulai nimbul masalah baru tentang teman-teman saya, yang ada beberapa yang tahu orang tua saya dijadiin istri kedua. Jadi saya mulai diolok-olok lagi, tapi saya nggak terlalu musingin itu karena saya bilang kalau itu bukan bapak saya, bukan orang tua saya. Jadi buat apa saya malu dengan hal itu? Saya diam. Terus selanjutnya pas dia mulai kelas 2 SMA, nenek saya sakit. Saya orang yang nggak pernah mau nyerah dalam ngejar hal sesuatu. Saya ngelakuin kegiatan OSIS. Saya udah 3 kali
ngikutin kegiatan OSIS buat ngejar jabatan. Jujur itu buat ngejar jabatan sebagai ketua OSIS. Terakhir di kelas 11 itu saya dapat jabatan sebagai wakil. Di situ saya senang, tapi nggak senang ya karena nenek saya sakit keras, sakit. Terus malam-malam itu nenek saya bilang kayak nggak kuat. Ya udahlah, akhirnya saya kayak mana ya, nemenin dia seharian malam itu. Terus orang tua saya gini bilang kayak jagain nenek itu. Ya saya pasti jagain, cuman nenek saya bilang kayak dia maunya sama anaknya. Tapi mas saya itu nggak mau, malah ngurusin keluarga baru dia yang menurut saya itu nggak penting. Kalau dibilang benci, tapi nggak bisa apa-apa. Di saat itu ketahuan kalau misalnya adik saya pernah dilecehin sama bapak tirinya, tapi beda orang yang sebelum nikah sama yang sekarang. Ketahuan nenek saya sakit, tapi dari situ saya udah mulai benci sama semua cowok, siapapun itu, mau dari kakek, papa, atau orang-orang sekitar. Kayak benar-benar saya ngurungin diri, nggak pernah keluar karena saking benci dan jijiknya saya ketemu cowok. Tiga bulan dari kejadian itu nenek saya sakit kena COVID. Terakhir dia minta, dia cuma pengen ketemu anak-anaknya, pengen buka puasa bareng. Cuman orang tua saya nggak mau, dia bilang kayak sibuk ngurusin suami segala macem lah. Karena nenek saya dilariin ke rumah sakit karena COVID sama pembengkakan jantung. Cuma 3 hari, habis itu nenek saya dipanggil sama Tuhan. Di situ saya bingung, benar-benar otak saya mentok kayak saya harus tinggal sama siapa sekarang. Saya nggak bisa kalau jaga rumah itu sendiri. Terus akhirnya keluarga saya kayak dari adik-adik nenek saya tuh mempeributkan saya harus dititipin sama siapa. Terus orang tua saya bilang kayak Dila ini masih punya keluarga, jadi masih bisa dititipin. Cuman di situ saya takut karena saya nggak berani mau bilang kalau misalnya saya nggak mau sama orang tua saya. Waktu kejadian nenek saya tinggal, selesai dikuburin, saya masih nangis di kamar sendirian. Cuma orang tua saya tiba-tiba datang marah-marahin saya karena saya nangis itu. Dan dibilang kalau misalnya nenek itu mati cuma karena aku. Karena keluarga itu bilang, orang tua itu bilang kalau misalnya nenek itu mati gara-gara aku. Malah dibilang, aku bingung mau ngejawabnya. Masalahnya yang buat nenek COVID segala macam itu karena ngurusin masalah kelalaian mama aku buat ngejagain adik aku. Karena mama itu tipe orang yang selalu nggak pernah di rumah sama sekali, selalu ninggalin anak. Walaupun adikku ditinggal sama orang tua, tapi orang tua nggak pernah mau jagain dia, selalu dibebasin. Sampai kejadian kayak gitu. Tapi kok bisa sih orang tua langsung ngomong kayak saya yang buat dia nenek saya meninggal. Jujur saya cuma bisa mengandalkan diri saya sendiri. Jadi hampir tiap hari semenjak nenek saya tinggal sama orang tua, ya saya dimaki, dipukul segala macam. Udah berkali-kali buat kayak nyoba buat bunuh diri, cuman susah harusnya karena saya juga masih punya cita-cita buat nyelesain nyelesain tugas dari nenek saya. Nenek saya banyak banget nitipin tugas buat saya jadi orang sukses. Saya bertahan sampai sekarang pun bukan karena orang tua, tapi karena cuma nenek saya alasan satu-satunya saya. Sampai sekarang pun
orang tua saya masih sering mukulin saya, padahal hal kecil kayak perihal saya salah beli bahan, saya langsung dilempar pakai gelas kaca, dibanting, ditarik rambutnya, ditendang. Dalam banyak masalah yang kayak itu udah lama, tapi sampai detik ini pun saya nggak bisa ngilangin pikiran-pikiran tentang masalah itu. Alasan saya masuk BK, dulu pernah dengar cerita dari orang kalau pengen jadi psikolog atau BK itu nggak boleh ada masalah. Kayak sempat pikiran kayak ya turun lah impian buat itu. Cuman ada saudara yang dia pun psikolog, dia bilang semua orang itu punya masalah, tapi selama belajar kita juga pasti bakalan dibantu buat ngilangin trauma kita sendiri. Jadi alasan saya buat masuk tadi awalnya memang saya mau masuk psikologi, nah memang orang tua saya ngelarang, cuman satu-satunya itu caranya ya BK. Itu saudara saya bilang kita bisa ngilangin trauma kita di BK atau di psikolog, cara dilajarin segala macam. Jadi saya masih nunggu masanya saya bisa ngilangin semua tentang pikiran-pikiran jahat yang pernah mampir di kehidupan saya. Saya nggak bilang kalau misalnya cuma masalah saya yang berat, tapi saya masih benci sama orang-orang yang selalu bilang kalau misalnya saya terlalu memperbesarkan hal-hal tersebut. Jadi sampai sekarang pun bukannya berkurang, jujur malah bertambah. Sangat masalah yang dihadapi ya. Nah, di sini kakak sangat berempati, sangat merasakan apa yang dia rasakan. Bahkan sedari kecil sudah mempunyai pengalaman seperti itu. Hingga sebentar ini pun dia masih merasakannya. Apakah dengan kejadian itu merubah perilaku dia nggak? Yang dari kalem karena kejadian itu adalah sangat keras juga. Enggak, masih tetap sama. Dia tadi ngomong ya, kalau dia tuh pengen membahas cuma nggak bisa karena dia adalah anak. Sebagai anak kita tentu tidak boleh melawan orang tua. Sebengis apapun itu, sejahat apapun itu, kita adalah seorang anak. Kita tidak bisa membalas perbuatan mereka. Nah, gitu kan? Orang mendapatkan kasih sayang orang tua, orang mendapatkan peran orang tua. Bahkan Dela yang dengan keadaan kayak gitu aja, Dela bisa berprestasi itu hebat loh. Kakak sangat bangga pada Dela. Pokoknya Dela dengan keadaan seperti ini, jangan merubah sikap Dela. Biarlah orang tua Dela seperti itu, tapi Dela jangan ikutan keras seperti mereka. Kakak juga sama seperti Dela, masuk BKPI karena nggak mau orang tua jadi seperti kita. Kita mempunyai masalah seperti ini, kita itu kuat. Jadi kita tuh pengen orang lain juga kuat. Dela bisa bertahan sampai sekarang pun hebat, sangat hebat. Kita nggak tahu kalau orang lain yang jadi kayak Dela gitu kan, mungkin nggak akan berumur panjang, tapi Dela hebat, bisa kuat di masalah yang bertubi-tubi kayak gitu.
bahkan hingga dia tinggal nenek pun dia kuat ya. Jadi sekarang dia tidur sama siapa? Kalau tinggal sama masih sama orang tua. Sama orang tua. Dia lagi berarti asli Lampung ya? Iya, kalau keluarga banyak juga. Sebenarnya sangat berat usahanya. Saya ekspektasi sampai sana mungkin hanya saran saja yang kakak sampaikan kepada dia ya. Karena saat berat itu kakak takut salah ngomong atau apa, karena sama-sama sih belajar. Nah kalau saran kakak itu dia tetap bersikap tenang dan kadang kayak gitu, bukan berarti dia ikhlas kayak kita ada perasaan tidak ikhlasnya, tapi tenang dalam arti apa, dia jangan sampai merusak diri dia sendiri. Kayak tadi tuh katanya sampai mencelakai diri dia sendiri, itu jangan sampai lagi ya. Jangan sampai kakak dengar lagi kalau ada berita dia itu mencelakai diri sendiri. Buka mata dia, lihat sekeliling, banyak orang yang peduli sama dia. Bahkan dalam keadaan kayak gini pun dia itu masih bisa bertahan. Buka mata dia kalau dia tuh banyak yang peduli. Tapi ingat, jangan berubah sikap dia. Gak tahu mata kesana keras-keras, bahkan sampai ada kejadian kayak gitu. Kenapa sangat kaget gitu kan. Tapi terima kasih sudah menyampaikan semua permasalahannya ya. Kalau biasanya kalau Dela ada kejadian kayak gitu tuh, cara Dela menenangkan diri itu kayak mana? Cuma bisa nangis. Mengekspresikannya dengan nangis. Berarti Dela selama ini tidak ada teman bercerita ya. Hebat itu bercerita pada diri sendiri, memendam masalah tuh nggak ringan, sangat berat. Bahkan pengen mengungkapin masalah tuh siapa tuh bingung kan, kayak pengen berbicara tapi takut, pengen ngelawan tapi dia orang tua gitu kan. Mungkin apa ada masalah lagi dah? Mungkin Selain dapat saran kakak, udah tenang belum di dalam telepon, silakan aja. Bertahun-tahun memendam akhirnya bisa menceritakannya gitu. Dan mohon maaf kalau kakak gak bisa secara banyak, takut salah ngomong karena kita kan sama-sama belajar gitu. Dan alhamdulillah ini udah cerita seperti apa. Baiklah kalau begitu adalah mohon maaf sebelumnya, tapi terima kasih juga udah menceritakan kayak gini. Pengalaman kakak pertama kali ya sama dia ini. makasih kak. Gak apa-apa, sumpah. Pasti terjadi hasilnya, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau begitu izinkan kakak nanti minta video tugas juga ya. Soalnya kan kakak dia bilang ke itu juga tadi, kakak juga ada tugas. Ya kalau gitu, makasih ya. Makasih ya kak. Sebelumnya apa perasaan dia setelah nonton studi sendiri? Ya, jauh lebih tenang. Kakak Aron juga begitu, dia lebih tenang untuk menyikapi hal-hal yang datang. Ya gitu. Kalau gitu terima kasih Dela. Terima kasih kak. Terima kasih kak.